dekat dari kipas angin aja. Dekat kipas angin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah beramal. Badiru bil a'mal menunjukkan di sini prinsip apa? Di dalam kebaikan prinsipnya adalah badiru, mubadarah. Segera, tidak boleh ada penundaan. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti sepotong malam, sepenggal malam yang gelap gulita, di mana seseorang paginya beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir. Artinya, ketika seseorang mendapati waktu dan kesempatan untuk beramal dan tidak ada faktor yang menghalanginya, maka jangan dia tunda. Karena tak kala dia tunda, datanglah setelah itu fitnah, sehingga dia tidak akan mampu lagi untuk mengamalkan apa yang telah dia angan-angankan. Padahal dia tidak ada uzur. Tidak ada uzur, faktor penghalang tidak ada. Hanya saja tekad yang tidak kuat. Seandainya dia bersegera, dia mampu. Namun dia tunda, akhirnya Allah datangkan uzur yang dia tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Akhirnya betul-betul tertunda terus-menerus. Dan terjadilah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Paginya beriman, sorenya kafir. Atau sorenya beriman, paginya kafir. Dia jual agamanya dengan segelintir dunia. Dan jadilah setelah itu setiap orang beralasan, kenapa engkau tidak ke masjid? Kenapa engkau tidak ke majelis ilmu? Kenapa engkau tidak menegakkan hukum-hukum syariat? Maka mereka beralasan bahwa urdu telah melalaikan saya. Apa itu urdu? Urusan dunia. Urusan dunia telah menghalangi saya. Pada sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada, kelapangan ada, tetapi tidak dia manfaatkan. Maka Allah datangkan setelah itu kesibukan kepadanya. Sebagai apa? Sebagai hukuman atas kemudahan yang Allah berikan tapi tidak diambil. Jadi jangan disangka ya, bentuk hukuman itu hanya dalam bentuk pembayang kita datang azab. Kan gitu. Datang musibah, datang bala. Tidak. Kadangkala Allah hukum kita dalam bentuk yang kita tidak merasa. Apa bentuk hukuman itu? Allah halangi kita dari amal kebaikan. Itu sebenarnya hukuman yang paling dahsyat sebenarnya. Hukuman yang paling membuat kita menjadi orang yang merugi. Allah halangi kita dari melakukan sebuah amal setelah sebelumnya Allah berikan kepada kita kesempatan, tapi tidak kita pergunakan. Kemudahan ada, tidak kita raih kemudahan itu. Lalu sebagai hukumannya Allah berikan kepada kita kesibukan-kesibukan yang tidak ada habisnya. Lihat betapa banyak orang yang di masa mudanya Allah berikan, yakni kelapangan untuk menuntut ilmu, kemampuan untuk berbuat kebaikan, tidak dia manfaatkan. Allah hukum dia di masa tuanya dengan kesibukan yang tidak melahirkan faedah. Apa bentuknya? Dia sibuk cabut-cabut rumput, sibuk bersihkan ini, bersihkan itu. Tidak dia tergerak sedikit pun menggunakan umur di masa tuanya untuk apa? Untuk baca Quran, untuk zikir. Betul tak? Banyak kita temukan seperti itu. Orang yang di masa tua dihukum dia oleh Allah dalam bentuk apa hukumannya? Dalam bentuk Allah halangi dia dari amalan-amalan kebaikan yang utama. Dan dia disibukkan dengan perkara-perkara yang sepele yang tidak ada faedahnya. Padahal sebenarnya tidak ada perlunya dia mencabut rumput di halaman rumahnya. Alangkah lebih baiknya dia membaca Quran. Tapi dia dihabiskan dengan hal-hal yang seperti itu.